Ketika roh Qin Chen benar-benar tenggelam dalam prinsip ruang ini, sepertinya ada suara menderu samar yang bergema di seluruh dunia, terus-menerus bergema di benak Qin Chen. Prinsip ruang yang tak terhitung jumlahnya melekat di sekitar tubuh Qin Chen, dan kekuatan ruang ini terus-menerus diintegrasikan ke dalam tubuh fisik Qin Chen. Jika bukan karena pemahaman luar biasa Qin Chen tentang prinsip-prinsip ruang, dan tubuh fisiknya telah ditingkatkan menjadi tingkat yang sangat kuat dengan kekuatan ruang, Qin Chen saat ini pasti akan musnah di bawah kekuatan seperti itu. Jalur luar angkasa satu demi satu berlama-lama di sekitar tubuh Qin Chen. Jika ada orang yang berdiri di dekatnya saat ini, mereka akan terkejut, karena saat ini tubuh Qin Chen berangsur-angsur menjadi transparan dan hampa, seolah-olah dia sedang menyatu dengan dunia ini. Saat ini, Qin Chen sepertinya menjadi bagian dari ruang ini. Ternyata inilah jalan ruang. Jalan ruang dimulai pada permulaan langit dan bumi, dan kembali menjadi reruntuhan dengan segala sesuatunya. Jejak kehampaan ini adalah kekuatan magis tertinggi yang dikembangkan oleh kekuatan besar setelah berintegrasi dengan prinsip ruang. Segera setelah tanda ilahi muncul, semuanya mati. Gumam Qin Chen sangat terkejut sehingga dia benar-benar tenggelam dalam tanda ilahi ini. Ini hanyalah bagian dari tanda ilahi yang ditinggalkan oleh orang kuat itu setelah dia bertarung dengan musuh yang kuat, tetapi bagi Qin Chen, itu seperti harta karun. Ini adalah kontak nyata pertamanya dengan kekuatan magis luar angkasa tingkat atas. Kekuatan magis yang besar ini ada tepat di depannya, biarkan dia mengalaminya dan memahaminya. Meski kekuatan magis ini sudah bobrok, Qin Chen masih memiliki kekayaan yang sangat besar saat ini. Dengan visi Qin Chen saat ini, dia telah melihat banyak orang kuat transenden, yang paling umum adalah orang-orang biasa yang transenden seperti Kaisar Leluhur Iblis Hitam. Seperti pria super kuat klan gelap yang mengejarnya sekarang, dan orang kuat transenden lainnya, mereka pada dasarnya berada pada level ini. Berikutnya adalah leluhur klan kegelapan, kekuatan orang ini pasti lebih unggul dari leluhur iblis hitam. Selanjutnya, ada orang kuat misterius di lautan virtual. Tapi sekarang Qin Chen telah merasakan tanda ilahi kehampaan, kekuatan gerakan yang dia gunakan saat itu bahkan lebih kuat daripada leluhur kegelapan, dan dia jelas merupakan keberadaan yang sangat mengerikan di laut kosmik ini. Kalau tidak, hal itu tidak akan menarik ketamakan begitu banyak orang kuat. Oleh karena itu, bahkan pecahan bekas luka yang tertinggal masih merupakan hal baik yang sangat mengerikan bagi Qin Chen. Sajak Tao dan prinsip luar angkasa yang kuat dalam tanda kehampaan ini diserap oleh Qin Chen, dan perlahan menjadi milik Qin Chen. Jejak Tao secara bertahap menjadi jelas dalam kesadaran Qin Chen. Qin Chen tetap tidak bergerak. Setelah berapa waktu berlalu, pada saat ini, setelah Qin Chen terus menyerap kekuatan Tao dari ruang ini, tubuh fisiknya menjadi semakin kosong. Tapi dia sendiri tidak mengetahuinya sama sekali. Jika ini terus berlanjut, Qin Chen kemungkinan besar akan berintegrasi sepenuhnya ke dunia dan menjadi bagian darinya di bawah jalan ruang ini. Melihat bahwa Qin Chen akan benar-benar melarutkan dunia, tiba-tiba terjadi ledakan, dan cahaya guntur meledak dari tubuh Qin Chen. Guntur tak berujung menyelimuti seluruh tubuhnya, membangunkan Qin Chen dari pikirannya. Qin Chen terkejut dan kemudian bangun. Dia hampir berasimilasi dengan kekuatan magis luar angkasa ini. Ini hanyalah kekuatan magis yang rusak, tetapi hampir menelan Qin Chen dan menjadi makanannya. Betapa buruknya ini. Untungnya, kekuatan guntur di tubuh Qin Chen. Ketika kekuatan guntur di tubuh Qin Chen meledak, entah kenapa, Qin Chen sepertinya merasakan tanda kekosongan ini seolah bergetar. Saat berikutnya, tanda kekosongan itu hancur total dan terintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen. Qin Chen mengangkat tangannya dan tanda spasi meledak. Dengan keras, kekosongan di depannya terkoyak, seolah-olah terkoyak oleh celah ruang yang tiba-tiba, dan langsung menghilang ke kejauhan. Qin Chen segera sangat gembira. Dia tahu bahwa tanda ilahi miliknya telah memperoleh jejak esensi dari tanda ilahi kehampaan. Saat dia menyempurnakan kekuatan magisnya di masa depan, tanda ilahi kehampaan ini akan menjadi jurus pembunuhnya yang kuat. Kekuatan magis yang sangat kuat, kata Qin Chen dengan penuh semangat. Dengan kekuatan sebelumnya, apalagi merobek kekosongan di sini, bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat mengguncang ruang ini. Tapi sekarang, dia dapat merobek kekosongan di sini hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan dari gerakan sebelumnya adalah sama sekali tidak ada bandingannya.
Retakan ruang yang dia temui sebelumnya tidak lemah sama sekali. Dengan gerakan ini, dia dapat melukai serius bahkan seorang Master Transcendent tanpa rasa takut pada lawannya. Bagus, sangat bagus. Gumam Qin Chen sangat bersemangat. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki modal untuk melawan pria kuat Transcendent klan gelap. Sudah waktunya untuk keluar dari sini. Ucap Qin Chen mendongak dan melihat ke arah luar ngarai, dan tiba-tiba menghilang di sini. Setelah mengendalikan tanda kehampaan ini, ngarai luar angkasa ini tidak lagi dapat membahayakan Qin Chen. Sosoknya seperti kilat dan dia dengan cepat sampai di pinggiran ngarai. Qin Chen baru saja mendekati ngarai. Suara ledakan yang mengerikan dan dahsyat datang, dan Qin Chen mengerutkan kening. Ini adalah suara ledakan yang disebabkan oleh kekuatan magis. Apakah ada seseorang yang bertarung di luar ngarai luar angkasa ini? Tepat ketika Qin Chen memikirkan hal ini, dia melihat dua sosok datang ke arahnya dengan cepat di luar ngarai luar angkasa. Kedua orang itu terbang melewatinya dan bertarung dengan panik pada saat yang sama. Qin Chen terkejut. Salah satu dari mereka, yang pernah dia lihat sebelumnya, adalah Raja Pedang Emas yang telah ditekan oleh pria kuat Transcendent dengan janggut dan rambut abu-abu dan memberi jalan ke dalam gua. Orang lainnya adalah seorang wanita berbaju merah. Wanita ini memiliki sosok yang sangat halus dan sosok yang sangat anggun. Dia memiliki aura suci yang mengalir di sekujur tubuhnya, seperti seorang dewi. Tetapi pada saat ini, Raja Pedang Emas memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya. Nafasnya tidak teratur, dan dia jelas sedikit terluka, dan wanita itu juga sedikit berantakan. Dengan penampilannya yang seperti dewi, pakaiannya tampak robek, kulitnya ternoda merah oleh darah, dan bahkan sebagian besar kulit seputih salju terlihat. Pada saat ini, dia jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat bertarung, dia terbang dan melarikan diri, tetapi dia keluar dari ngarai luar angkasa ini dan menjadi tidak dapat mundur. Dewi Linglong, di belakangmu ada tanah terlarang di alam rahasia Guiksu. Kamu tidak bisa menghindarinya. Jika kamu menyerahkan apa yang kamu dapatkan sebelumnya, aku bisa mengampuni nyawamu. Ucap Raja Pedang Emas berkata dengan suara dingin. Di sekelilingnya, 9.981 pedang emas digantung, dan setiap pedang emas mekar dengan nafas yang mencapai langit, seolah-olah hendak merobek langit dan bumi. Raja Pedang Emas, harta karun didasarkan pada siapa yang datang lebih dulu. Jika kamu terus memaksaku, tuanku, Immortal Linglong, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dia pasti akan menginjakkan kaki di benua pedang surgawimu dan menghancurkanmu. Terlebih lagi, jika kamu berani terus maju, aku akan melemparkan harta karun itu ke ngarai luar angkasa ini, dan tidak ada yang akan mendapatkannya. Kata Dewi Linglong memegang sesuatu di tangannya dan mengancam akan menghancurkan dan melemparkan harta itu ke ngarai luar angkasa. Namun di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah ngarai luar angkasa dengan takjub. Bukan hanya dia, Raja Pedang Emas di sisi lain juga melihat ke dalam ngarai luar angkasa dengan takjub dan tidak bisa menahan untuk tidak menggosok matanya. Apa yang dia lihat? Seorang pria muda benar-benar berjalan keluar dari luar angkasa. Bagaimana ini mungkin? Gumam Raja Pedang Emas dan Dewi Linglong sama-sama tercengang, dan mereka bahkan lupa bertarung. Tempat Guiksu sangat terkenal di alam semesta. Banyak orang mengetahui tentang tempat berbahaya dan harta karun di alam rahasia ini, dan ngarai luar angkasa ini adalah tempat berbahaya yang sangat terkenal di alam rahasia Guiksu. Niat membunuh di ruang ini sangat mengerikan. Dikatakan bahwa bahkan orang kuat yang transenden pun akan berada dalam bahaya jika dia masuk. Tapi sekarang, seorang pemuda benar-benar keluar darinya. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak terkejut? Menghadapi keterkejutan kedua orang itu, Qin Chen tidak peduli sama sekali. Berbalik dan terbang menuju dunia luar, dia tidak punya waktu untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Pahlawan muda, tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Qin Chen, dan dia melihat sosok Dewi cantik bergoyang dan datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap. Dewi Linglong berkata kepada Qin Chen dengan nada sedih, "Pahlawan muda, saya adalah Dewi dari Sekte Ilahi Linglong. Raja Pedang Emas ini menginginkan harta di tubuh saya dan ingin membunuh saya. Saya tidak meminta pahlawan muda untuk membantu saya menangani Raja Pedang Emas. Saya hanya meminta setelah pahlawan muda meninggalkan tempat Guiksu,
Anda dapat memberitahu Tuanku Linglong Immortal tentang pembunuhan saya oleh Raja Pedang Emas, dan biarkan Tuanku Linglong Immortal yang akan membalaskan dendamku nanti. Setelah berbicara, Dewi Linglong langsung mengeluarkan senjata ajaib luar angkasa dan menyerahkannya kepada Qin Chen, lalu berkata dengan cemas, ada beberapa kristal kosmik di dalamnya, yang merupakan hadiahku untuk pahlawan muda. Adapun harta karun di tanganku, aku tidak bisa memberikannya padamu. Jika tidak, Raja Pedang Emas tidak akan melepaskanmu. Setelah mengatakan semua ini, Dewi Linglong segera mundur sedikit, menatap Raja Pedang Emas dengan waspada, lalu melirik ke arah Qin Chen, menggigit bibirnya dan berkata, pahlawan muda, cepat pergi. Apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya denganmu. Penampilan menyedihkan ini, ditambah dengan pipinya yang bermartabat dan menggoda, sudah cukup membuat pria manapun tergila-gila. Ketika Raja Pedang Emas di samping mendengar ini, cahaya tajam tiba-tiba muncul di matanya. Qin Chen juga mengerutkan kening. Dia melirik senjata ajaib luar angkasa di tangannya, dan seringai muncul di bibirnya. Memang ada beberapa kristal kosmik dalam senjata ajaib luar angkasa ini, tetapi hanya ada beberapa ribu kristal kosmik tingkat rendah, dan hanya ada beberapa lusin kristal kosmik kelas menengah. Dengan budidaya dan status dari pelayan Dewi yang sangat cantik ini adalah mungkin hanya sebagian kecil dari total kekayaannya. Kalian berdua, urusan kalian tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak ingin mengganggu. Masalah antara kalian berdua adalah urusan kalian sendiri. Aku tidak kenal Linglong Shenzong, dan aku tidak akan menyampaikan kabar apapun untukmu. Setelah mengatakan ini, Qin Chen berbalik dan berjalan keluar dari ngarai. Tidak bisakah dia melihat tujuan dari Dewi cantik itu? Dia hanya ingin menyeretnya ke dalam air. Jika dia setuju dengan Dewi Linglong, Raja Pedang Emas pasti akan menghentikannya pergi untuk menghindari pembalasan dari Sekte Ilahi Linglong. Jangan melihat Dewi Linglong mengatakan bahwa dia tidak ingin melibatkan dirinya sendiri, tetapi yang dia lakukan adalah membiarkan dirinya menjadi sasaran Raja Pedang Emas. Bagaimana Qin Chen bisa dimanfaatkan olehnya? Mendengar kata-kata Qin Chen, ekspresi Dewi Linglong tiba-tiba berubah, dan matanya menjadi jelek. Tetapi saat berikutnya, ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia melihat Raja Pedang Emas bergoyang dan berhenti di depan Qin Chen dalam sekejap, tunggu sebentar. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Tuan, apa maksud Anda? Sudah saya katakan bahwa saya tidak akan terlibat dalam urusan di antara Anda, dan saya tidak akan mengirimkan berita apapun untuk Dewi cantik ini. Raja Pedang Emas tersenyum setengah hati dan berkata, Sobat, aku hanya ingin tahu bagaimana kamu keluar dari ngarai luar angkasa ini. Matanya berkedip, dan ada cahaya redup di matanya. Pengejarannya terhadap Dewi Linglong tidak boleh disebarluaskan, jadi jaminan Qin Chen tidak bisa meyakinkannya sama sekali. Selain itu, Qin Chen benar-benar keluar dari ngarai luar angkasa sebelumnya, yang membuatnya semakin khawatir. Menurutnya, Qin Chen masih sangat muda sehingga dia tidak bisa menahan niat membunuh di ngarai luar angkasa sendirian. Dengan cara ini, Qin Chen dapat menahan niat membunuh di ngarai luar angkasa mungkin karena dia memiliki semacam harta karun di tubuhnya. Jika ini masalahnya, seberapa mengerikannya harta karun di pihak lain? Memikirkan hal ini, Raja Pedang Emas tidak bisa menahan perasaan fanatisme lagi. Jika dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu, bukankah dia juga bisa memasuki area terlarang ini? Terlebih lagi, menurut rumor yang beredar, pasti ada semacam harta karun terbaik di ngarai luar angkasa terlarang di alam rahasia Guiksu. Setelah dia bisa memasuki tanah terlarang ini, dia mungkin bisa mendapatkan apa yang disebut harta karun itu. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Ucap Qin Chen melirik Raja Pedang Emas dan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan menuju ke sisi lain, tidak ingin mengganggu apa yang sedang terjadi di sini. Mata Raja Pedang Emas menjadi dingin, lalu dia mencibir, hahaha, teman, tidak menarik bagimu untuk mengatakan itu. Dewi cantik ini sekarang menjadi mangsaku, jadi benda-benda di tubuhnya dapat dianggap sebagai milik pribadiku. Sekarang, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya denganku setelah mengambil kristal kosmik pihak lain? Ucap Raja Pedang Emas mengangkat tangannya. Garis energi pedang emas yang mengerikan turun seketika, menutupi tubuh Qin Chen dan menutupi semua bagian di sekitar Qin Chen. Setiap gerakan energi pedang emas ini sangatlah mengerikan,
dengan niat membunuh yang mencekik, mampu menembus langit dan menghancurkan segalanya. Harus dikatakan bahwa kekuatan Raja Pedang Emas ini sangat mengerikan, dan budidayanya telah mencapai batas detasemen setengah langkah. Selama dia diberi beberapa kesempatan, tidak sulit untuk menjadi seorang detasemen. "Apa yang kamu inginkan?" kata Qin Chen dengan ringan. "Haha, serahkan apa yang Dewi Linglong berikan padamu, lalu beritahu aku bagaimana kamu memasuki ngarai luar angkasa ini. Setelah aku membunuh Dewi Linglong, aku akan melepaskanmu." "Bagaimana dengan itu?" ucap Raja Pedang Emas berkata sambil tersenyum, tapi senyumannya terlihat sedikit dingin. Melihat ini, Dewi Linglong di sampingnya juga memiliki senyuman tipis di bibirnya. Tindakannya benar-benar berhasil. Di sisi lain Qin Chen hampir terhibur oleh Raja Pedang Emas. Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur, tetapi Raja Pedang Emas sebenarnya mendambakan barang miliknya sendiri. Qin Chen tersenyum dingin, maju selangkah, dan berkata dengan tenang, "Raja Pedang Emas bukan. Aku akan memberimu dua pilihan, pertama adalah menyingkir. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan langsung pergi. Yang kedua adalah tuan muda ini mengambil tindakan untuk membunuhmu, lalu melangkahi tubuhmu." Kata Qin Chen perlahan, ekspresinya sangat tenang dan tenang. Seorang seniman bela diri puncak transenden setengah langkah, yang bahkan tidak transenden, berani mengancam dirinya sendiri. Saya tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian. Setelah Qin Chen mengucapkan kata-kata ini, Raja Pedang Emas dan Dewi Linglong sama-sama memandang Qin Chen dengan kaget, jelas tidak menyangka Qin Chen akan bereaksi seperti ini. "Apa katamu?" ucap Raja Pedang Emas tidak bisa menahan tawa, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, berkembang dengan niat membunuh yang mengerikan. Ini pertama kalinya dia melihat seorang pemuda berani bersikap sombong di hadapannya. "Nak, apakah kamu ingin mati?" ucap Raja Pedang Emas berkata dengan suara dingin, dan 9.981 sinar energi pedang mengelilingi tubuhnya, langsung membentuk tirai langit. Di bawah tirai langit ini, energi pedang yang tak ada habisnya melonjak. Untuk sesaat, Qin Chen sepertinya datang ke dunia yang penuh dengan kerajaan energi pedang. Masing-masing energi pedang ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, memiliki kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Mata Dewi cantik di sampingnya tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan. Kerajaan Pedang Emas. Ini adalah kekuatan magis tertinggi dari Raja Pedang Emas. Alasan mengapa dia melarikan diri adalah karena dia takut dengan kerajaan pedang emas dari Raja Pedang Emas. Di bawah kerajaan pedang emas ini, siapapun akan diselimuti oleh aura pedang yang tak terhitung jumlahnya. Aura pedang ini masing-masing dapat membelah langit dan bumi, memiliki niat membunuh yang mengerikan. Bertarung dengan Raja Pedang Emas tidak seperti melawan satu orang sama sekali, tapi seperti bertarung melawan ratusan juta pendekar pedang. Dia tidak ingin merasakan perasaan itu lagi. "Pendekar pedang," gumam Qin Chen. "Apakah ini pendekar pedang laut kosmik?" Pada saat ini, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimutinya mengandung kekuatan luar biasa, terutama 9.981 cahaya pedang di sekitar Raja Pedang Emas, yang masing-masing memiliki serangan transenden setengah langkah. Namun, menghadapi serangan seperti itu, ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah. "Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, keluar dari sini, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, jika tidak," kata Qin Chen acuh tak acuh, dengan mata dingin, sekarang dia tidak takut pada siapapun. "Hahaha, kalau tidak bagaimana?" kata Raja Pedang Emas langsung menyela Qin Chen. Dia memiliki pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, pedang panjangnya diarahkan langsung ke Qin Chen, dan pedang panjang itu menelan cahaya dingin. Di tengah dentang pedang, Raja Pedang Emas meledak dengan cahaya pedang di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan berubah menjadi pedang raksasa saat ini. Sebuah ledakan yang keras terdengar. Pada saat ini, penglihatan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kerajaan pedang emas di depan Raja Pedang Emas. Pedang itu naik dan turun, mendominasi segala sesuatu. Dalam penglihatan ini, seluruh dunia seperti sebuah kerajaan, menjelma menjadi pedang, tajam dan tajam. Saat berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti angin kencang dan hujan, meledak ke arah Qin Chen dalam sekejap, melonjak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Melihat ini,
Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Mengapa pihak lain tidak mendengarkan kata-kata manisnya? Mengapa orang selalu ingin menyakiti dirinya sendiri? Dia menggerakkan tubuhnya, berjalan ke depan perlahan, lalu mengulurkan tangannya yang besar. Kemudian dia melihat tangan besar Qin Chen terulur, seolah bisa membuka langit dan bumi. Telapak tangan besar muncul di antara langit dan bumi, seolah bisa merobek 9 langit dan 10 bumi dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Anak muda yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ucap Raja Pedang Emas mencibir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan tangannya untuk memblokir energi pedangnya. Dewi Linglong di samping juga terkejut. Ketika dia melihat Qin Chen berjalan keluar dari luar angkasa, dia mengira Qin Chen adalah seseorang ahli, tetapi sekarang tampaknya dia hanyalah seorang idiot. Bahkan salah satu energi pedang Raja Pedang Emas membutuhkan detasemen. Setengah langkah untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Orang di depannya benar-benar menggunakan telapak tangannya untuk melawan. Bukankah ini idiot? Di bawah tatapan Dewi Linglong yang terdiam dan cibiran Raja Pedang Emas, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam telapak tangan Qin Chen dalam sekejap. Serangkaian suara benturan emas dan besi terdengar. Setelah energi pedang Raja Pedang Emas, yang cukup kuat untuk menembus batu, mengenai telapak tangan Qin Chen, seolah-olah dia telah memukul sepotong emas dan besi yang sangat keras, dan tidak dapat merobek telapak tangan Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Ucap Raja Pedang Emas tampak ngeri dan berteriak, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dewi Linglong di samping juga membuka matanya lebar-lebar, tercengang, dan mengusap matanya dengan putus asa. Apakah ini seranganmu? Itu terlalu lemah. Kata Qin Chen dengan ringan dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Dia tidak mengambil tindakan, tetapi hanya dengan sengaja menguji pertahanan fisiknya. Perlu dicatat bahwa tubuh fisiknya aman dan sehat di ngarai luar angkasa, dan retakan luar angkasa yang cukup mengerikan untuk menghancurkan segalanya tidak dapat membahayakannya. Dilihat sekarang, ternyata serangan Raja Pedang Emas menghantamnya, seperti menggaruk gatal, tanpa kerusakan sama sekali. Kamu, ucap Raja Pedang Emas menjadi marah, wajahnya memerah, dan dia tiba-tiba meraung, pedang emas bergabung menjadi satu, dan segala sesuatu kembali ke ketiadaan. Dengan tubuhku, aku berubah menjadi hutan pedang. Dengan raungan, Raja Pedang Emas mengatupkan kedua tangannya. Pada saat ini, terdengar suara pedang, dan 9.981 cahaya pedang dengan cepat berkumpul untuk membentuk pedang dewa yang tak tertandingi di dunia. Diiringi dengan suara pedang, pada saat ini, energi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Pedang emas ini mencapai langit dan dimuntahkan ke 9 langit dan 10 tempat. Pada saat ini, sepertinya ada kedatangan dewa pedang tertinggi. Dewi Linglong melihat sekeliling dan melihat Raja Pedang Emas mengangkat pedang emasnya tinggi-tinggi. Pedang emas yang mencapai langit memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Setiap pancaran cahayanya mampu menembus langit abadi dan mengoyak segala sesuatu di dunia. Merasakan kekuatan agung dan energi dari pedang emas, Dewi Linglong tidak bisa menahan nafas. Raja Pedang Emas tidak menunjukkan pukulan ini padanya sebelumnya. Dia punya perasaan jika Raja Pedang Emas telah menunjukkan gerakan ini padanya sebelumnya, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri ke ngarai luar angkasa ini, dan harus menanggung akibatnya saat itu juga. Raja Pedang Emas mengangkat tinggi pedang emas yang mencapai langit, dan menebasnya dengan satu serangan. Energi pedang menyapu selama berabad-abad, seolah-olah hendak merobek langit dan bumi, dan langsung sampai ke kepala Qin Chen. Ini adalah pukulan yang mengandung sumber tertingginya. Namun, di bawah tatapan kedua orang itu, Qin Chen hanya mengulurkan telapak tangannya lagi. Telapak tangannya tidak terlalu besar, tapi itu seperti pilar yang menopang langit, dengan paksa menahan pukulan Raja Pedang Emas. Tidak peduli bagaimana caranya Raja Pedang Emas menggerakkan pedang emas di tangannya, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Qin Chen. Energi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya menghantam Qin Chen seperti tetesan hujan lebat, tetapi mereka bahkan tidak bisa merobek rambut dingin Qin Chen. Ini tidak mungkin, ucap Raja Pedang Emas meraung histeris, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Gerakan ini mengandung pukulan terkuatnya, yang cukup untuk menghancurkan seorang pria kuat yang berada setengah langkah di atas puncak. Namun, pukulan itu mengenai pemuda itu di depannya,
dan bahkan rambut di tubuhnya pun tidak bisa dirobek. Pertahanan mengerikan macam apa ini? Bagaimana bisa ada pria yang begitu mengerikan dan defensif di dunia ini? Apakah ini seranganmu? Ini sangat mengecewakanku. Dalam hal ini, aku hanya bisa melawan. Memblokir pedang emas yang ditebas oleh Raja Pedang Emas dengan tangan kanannya, Qin Chen menghela nafas dan meninju dengan punggung tangannya. Hanya terdengar dentuman keras, seolah-olah bumi sedang dihancurkan. Pada saat ini, ketika Qin Chen meninju, itu mengenai dada Raja Pedang Emas dengan keras. Tubuh Raja Pedang Emas yang menjulang tinggi tiba-tiba tersentak karena pukulan itu, terbang mundur dengan keras, dan menghantam tanah dengan keras. Di tempat itu, dia menghantam tanah dengan retakan satu demi satu.